Masa tugas aku sebagai guru bertepatan dengan tanggal 10 November 2012. Sudah pensiun 13 tahun, aku sudah istirahat. Pensiun di tengah-tengah tempat lokasi pensiun SD ku adalah tepat di tengah-tengah kota Sumeneb, yaitu Pangarangan 3 dan Pangarangan 4. Kesenanganku adalah sejarah, IPS. Jadi ini dilakukan lebih dari 35 tahun. Di situ ada yang saya kagumi, seorang kepala sekolah, bekas guru, atasanku. Beliau adalah ahli sejarah, ahli seni, kebudayaan yang terkenal di kota Sumeneb. Yang namanya beliau adalah Bapak Sulaiman B.A. Beliau yang membuat patung di Pahlawan sana, di Tugu Pahlawan sana, Sumeneb. Dialah yang membuat patung dengan Bapak Saleh, sepupu saya istrinya. Itu. Apa yang saya kagumi lagi, beliau punya buku kuno sejarah tentang Sumeneb, Jawa, dan seluruh kerajaan-kerajaan di Indonesia. Saya tanyakan, Pak, dari mana sampai dapat buku itu? Ini saya dari teman, ngambil di Museum Belanda Amsterdam. Jadi buku itu fotokopiannya. Saya baca sedikit, pinjam. Di situ diceritakan tentang Joko Tole, tokoh Sumeneb terkenal, Raja Sumeneb terkenal. Joko Tole disebutkan hidup pada zaman kerajaan Majapahit. Sebagai apa? Sebagai apa? Prajurit. Beliau adalah seorang pimpinan panglima pasukan berkuda kavaleri Majapahit. Ya, pasukan berkuda itu kavaleri. Jadi mereka pimpinan satuan pasukan berkuda Majapahit yang beliau berjasa menaklukkan pemberontakan. Beliau adalah yang sakti mandraguna, tangkas, dengan kudanya yang hebat. Beliau bertempur, mahir bertempur, 1 lawan 1, 1 lawan 2, 1 lawan 3, dan seterusnya. Sehingga mereka dapat menaklukkan pemberontakan di Jawa bagian timur, ujung Jawa bagian timur. Itulah diceritakan tentang Joko Tole dalam buku itu. Jadi ini sumber yang nyata. Itulah salah satu isi yang saya pelajari. Bukan itu saja. Disebutkan Raja Mataram, tentang Mataram Sultan Agung. Pada waktu Belanda menguasai Batavia, Belanda mendirikan kantor dagang, kemudian mendirikan loji dan benteng pertahanan yang kuat. Tapi pada waktu itu persaingan yang berat adalah Mataram. Mataram kerajaan yang sangat kuat, prajuritnya yang kuat, terkuat di Pulau Jawa pada waktu itu. Pada suatu ketika, Belanda Batavia mengirimkan utusan ke Yogyakarta, Mataram. Utusan Belanda itu bukan terkagum-kagum dengan pohon beringinnya yang rindang di alun-alun Jogja, tapi mereka terkagum-kagum pada rajanya. Apa yang dilihat? Dalam hatinya bergumam mereka itu, wah,
kok ada raja yang tampan di Pulau Jawa ini. Aku kagum melihatnya. Meskipun banyak orang Eropa yang tampan-tampan, tapi melihat Sultan Agung, aku terkagum-kagum. Bak Arjuna bercahaya sehingga aku menunduk. Takut menatap pandangan mata. Itulah kehebatan Sultan Agung dan keistimewaannya. Jadi Pak Erman, saya itu senang pada sejarah. Bahkan sejarah, dari mana Pak sumbernya sejarah daerah yang Bapak ketahui? Saya dari pelakunya. Bertanya, saya suka bertanya. Suka cerita perang dan semacamnya. Bagaimana sejarah tentang Belanda melakukan agresi pertama tahun 47 ke Pamekasan, ke Sumeneb. Pak Erman tahu semuanya. Nanti kapan-kapan saya ceritakan kalau ada waktu di mana pertempuran di Pamekasan yang hebat, pasukan komando, pasukan elit Belanda masuk ke Pamekasan dengan jitu dan taktik yang hebat. Mereka melewati, masuk ke kota pertama dengan jeep, kemudian beberapa orang melalui sungai sampai ke menara masjid. Itu salah satu contoh. Nanti akan diceritakan khusus. Juga di Sumeneb, pejuang-pejuang Indonesia menyongsong musuh dari Sumeneb, mereka berangkat, di mana ada tokoh yang sangat hebat, yang karisma. Nanti saya akan ceritakan juga. Pada suatu ketika, ini penting karena sumber sejarah sudah langka, pelaku-pelaku sejarah sudah langka. Pernah cucu saya bertanya, Pak Akung, saya disuruh guru Akung, apa maksudnya perahu di selatan Stadion Olahraga Sumeneb ini Pak Akung? Saya ingin ceritanya. Akung bisa cerita? Bisa. Nah ini Pak Erman juga punya bahan. Meskipun Pak Erman bertanya-tanya kepada sesepuh-sesepuh. Sekarang sudah langka. Nanti saya bisa untuk cerita. Kiranya sekian saja dan kami akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sur, ya, kerja cepat.